Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Fadli dari kelas akuntansi 5A reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Yang pertama adalah latar belakang. Usaha mikro, kecil, menengah memegang peran besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dan pengentasan kemiskinan. UMKM dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga membantu mengurangi pengangguran. Perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satunya di Desa Sindangkasih. Meskipun pertumbuhannya UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki perkembangan yang dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Yang pertama ada permasalahan rendahnya kualitas SDM, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah, dan minimnya pendampingan. Terus ada poin B, yaitu metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif, yang dikenal sebagai metode LPA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayos tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembelajaran tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Dengan berdasarkan kepemaparan permasalahan di atas, solusi yang dapat ditawarkan adalah berikut. Yang pertama, ada sosialisasi peningkatan penggunaan teknologi di era revolusi industri 4.0 sebagai dalam persaingan bisnis yang mereka jalani. Poin kedua, ada sosialisasi teknik pemasaran produk UMKM lebih melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Terus yang poin ketiga, ada sosialisasi jaringan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih. Yang terakhir ada poin keempat, sosialisasi dan pendampingan untuk mengakses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih. Terus ada poin C, yaitu hasil pembahasan. Dalam kegiatan pengembangan UMKM di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan, tim melakukan modal metrik sebagai indikator untuk melihat apakah ada peningkatan kapasitas dari UMKM tersebut dalam kegiatan pembangunan UMKM. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu Desa Sindangkasih. Secara umum, kegiatan pendampingan ini yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal, sosialisasi mengenai pembangunan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi menguasai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudian teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah dikembangkan yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Terus ada selain itu memberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat ini. Kemajuan teknologi yang saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi bagi UMKM untuk lebih bermotivasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Terus ada tahap kedua. Tahap kedua itu ada pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih meminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dan pengemasan
memasang produknya. Selain itu mereka juga dibeli dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Kegiatan ini berlangsung mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Terus ada tahap ketiga, yaitu tahap ketiga dalam terakhir ini pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari mengembangkan biaya produk, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalani saat ini. Yang terakhir ada poin D, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perekonomian teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di desa Sindangkasih, sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di desa Sindangkasih. Jika dulu produksi ini dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa berkembang dengan peningkatan skala produksi. Terus ada saran, diperluas yang poin pertama, yaitu diperlukan dukungan dari sebuah stakeholder atau dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenang dapat berjalan dengan efektif. Yang poin kedua ada dibutuhkan program lanjutan secara kontinu, sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tentang baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitas promosi melalui pemeran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga ada poin terakhir, yaitu perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tentang melalui teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis web. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan yang berada di desa Sindangkasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.